Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah lindungi kami, bahkan Tuhan sudah berkati kehidupan kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini kami menyempatkan diri kami, kami membawa hati kami di dalam hadapan Tuhan, kami membawa kehidupan kami kepada Tuhan untuk datang bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah kami di pagi hari ini, mulai permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ambil alih ibadah kami, agar gereja kami, jemaat Tuhan yang berbakti kepada Tuhan, mendapat berkat baik jasmani maupun rohani yang hanya berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kuasai ibadah kami di pagi hari ini, agar kuasa kegelapan, kuasa setan tidak akan mengganggu, tidak akan mengambil konsentrasi kami di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berdoa buat jemaat Tuhan yang masih dalam persiapan maupun dalam perjalanan menuju tempat ini untuk bersama-sama berbakti memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau percepat langkah kaki mereka, agar kita boleh bersama-sama dengan kami mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, memberikan rasa syukur kami hanya kepada Tuhan. Ada kuasa setan, kuasa kegelapan yang tidak senang melihat umat Tuhan beribadah kepadamu. Kami jemaat Tuhan yang ada sepakat dan bersatu hati mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Roh Kudus Tuhan ada di tempat ini. Kami ada sukacita memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami yang selalu berbuat melawan kehendak-Mu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan siap duduk untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan siap berbakti hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah kami di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, sungguh dahsyat luar biasa kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah torang jemaat GBI Makassar. Walaupun torang cuma bilangan yang sedikit, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, apa yang menjadi pergumulan hidup, Tuhan akan nyatakan Roh Kudus. Bahkan Tuhan memakai torang jemaat GBI Makassar, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Puji Tuhan, kita datang pada puji-pujian, kita nyanyikan pujian Allah kerja oleh Rohnya. Haleluya, haleluya. Yeah.
bersyukur kepadamu. Kami menikmati kuasa Roh Kudus di tempat ini. Kami menikmati kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan kami dengar, firman Tuhan yang lebih menguatkan iman percaya kami, menambah semangat kami, sukacita kami, di dalam kami memuji memuliakan Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah
mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu manusia biasa, penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tetapi Tuhan, ketika hamba-Mu berdiri menyampaikan firman Tuhan, ada pengurapan Allah bekerja, memberkati, mengurapi hamba-Mu, sehingga firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, firman yang berasal dari Allah sendiri, firman yang memberikan kekuatan bagi kami, memberikan nasihat, memberikan sukacita di tengah-tengah kami mengiring serta melayani Engkau. Suci kuduskan setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami terima itu senantiasa jatuh di tanah hati kami yang subur. Firman boleh bertumbuh, berbuah lebat, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kuasa iblis yang coba merampas benih firman Tuhan, kami semua yang ada, kami satukan hati kami, kami usir, kami tolak dan patahkan kuasa kegelapan di dalam nama Yesus, nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan selamat. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa menolong kita. Kita boleh melewati doa 10 malam, doa yang dikenal dengan pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini adalah hari, boleh saya katakan, hari ulang tahun Gereja Pantekosta. Amin. Karena hari ini hari yang ke-50 kita memperingatinya. Hari ke-50 itu artinya hari pencurahan Roh Kudus, atau hari Pentakosta, atau hari Pantekosta. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang ingat minggu yang lalu Gembala khotbah apa? Siapa yang ingat? Dapat hadiah. Tidak ingat? Orang sebelah sana bilang astagfirullahaladzim. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang empunya apa? Bumi. Bumi atau kerajaan surga? Bumi. Bayangin, Gembala suruh bilang ayatnya, bilang kata-katanya masih salah lah ya. Terdapat di mana firman Allah minggu lalu, saudara? 5 ayat 5. Lemah lembut dalam bahasa asli Alkitab, siapa yang ingat? Dia praus, orang yang rendah hati. Amin, saudara. Coba bayangin, kalau seumur, umpamanya ini, seumur Bapak Perialu, lalu dia punya sikap rendah hati, orang pasti bilang, saya taruh hormat Pak Om Perialu. Biar setua-tua dia merendah hati. Benar saudara? Coba kalau masih muda rupa Gembala rendah hati, karena dia kok muda, pura-pura lantaran kita orang tua. Betul saudara? Alkitab katakan orang yang rendah hati dia akan memiliki bumi. Kalau saudara masih ingat, salah satu kata memiliki bumi adalah dia menjadi umat yang pasti diberkati. Katakan amin saudara. Yuk kita akan lihat firman Allah. Mau bilang sambungannya boleh juga, tetapi ada hubungannya firman Allah di minggu ini, ya. Firman Allah di hari spesial bagi kita Gereja Pantekosta. Yuk kita akan lihat di dalam kitab Amsal pasal 27. Sama-sama bangkit berdiri.
Amsal 27 ayatnya yang ke-19. Kalau saudara sudah dapat, saudara katakan amin. Belum berarti ya. Saya tunggu berapa menit, berapa detik, bukan menit. Amsal 27 ayat 19, saudara katakan amin. Yuk kita sama-sama baca di dalam hitungan ketiga. Om Yul masih buka-buka, dia suka katakan amin. Saya tunggu. Dari sini nampak kuat. Kata ini juga masih buka ya. Kalau saudara sudah dapat, saudara katakan amin. Hitungan ketiga kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman di minggu ini sangat gampang kita cerna. Firman di minggu ini berbicara tentang hal yang pernah kita alami, pernah kita lakukan. Dikatakan oleh firman Allah, sekali lagi saya akan ulangi baca, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Manusia itu. Siapa di sini yang pernah bercermin di dalam air? Angkat tangannya. Pernah toh bercermin di dalam air? Apalagi kalau air itu jernih. Waktu kami melayani di Kepulauan Riau, ada satu sungai, ya, sungai peninggalan boleh saya katakan, tempat putri-putri sultan itu mandi. Airnya cukup jernih, ya, namanya Sungai Lubuk Papan. Kita lihat papannya tidak ada, kayu-kayu untuk buat papan banyak, sangat banyak. Bahkan di tempat wisata Lubuk Papan namanya itu ditulis dilarang mengambil atau memotong kayu di tempat ini, dan dilarang mengambil batu-batu sungainya saudara, ya, dilarang. Sering kali kalau ke situ saya suka ambil licin. Kenapa? Nanti sampai di rumah saya pakai untuk gosok. Kalau mandi gosok badan dengan batu. Biasa kalau orang-orang di kampung kan suka seperti itu toh saudara. Gosok dengan batu. Supaya apa? Dagingnya hilang. Saking asik gosok. Selesai mandi, perih semua ini badan. Ternyata kotek so baluka. Selamat datang Ibu Sekretaris. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kata firman Allah seperti air mencerminkan wajah, demikian juga hati manusia. Saudara tahu saya lagi senang atau lagi susah? Lagi apa? Senang. Lihat dari mana? Lihat itu Bu Celi datang kita tersenyum. Bang sedikit masih Bu Celi kam. Mar saya senang. Dari mana tahu? Dari wajah. Dari wajah. Bapak Ibu Saudara, biasanya ibu-ibu atau anak gadis so rapi-rapi, so makeup bagus, lalu jalan dengan pede jalan. Betul saudara? Kan kalau cewek kalau jalan kan gemulai tau. Gembala bukan babences ini ya, ini contoh saja. Nah, coba kalau laki-laki begini jalan, perempuan, ini laki-laki atau perempuan? Saya dulu suka punya cewek yang kembar, saudara. Karena saya kalau lihat anak kembar saya suka. Makanya saya pikir saya mau cari cewek minimal dia orang kembar, supaya nanti kalau punya anak dapat anak kembar. Sampai hari ini
keyakinan saya, kalau saya lihat anak kembar, pasti kalau dia cewek cantik, coba perhatiin, ya. Kalau dia cowok ganteng, kalau anak kembar. Satu waktu dapatlah cewek kembar, dapat saya batolak dari cewek kembar, hilang mau saudara. Kenapa? Dia cewek tapi jalan kayak laki-laki, dah, ya. Jalannya itu kayak laki-laki saudara. Apalagi di Penuba itu gereja di atas laut, lantainya papan. Kalau jalan, ya, so tahu itu, so jalan dia, so datang dia. Ya. Dari mana saya tahu? Dari langkahnya. Bapak Ibu Saudara, dari tempat ini nampak mana tuh jemaat yang lagi senang, yang lagi tidak senang, so nampak dari mukanya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Allah ini, sebelum saya panjang menyampaikan firman Allah, saya mau berjudul firman Allah, hati yang tercoreng. Tahu tercoreng saudara? Ternodai. Hati yang memiliki luka. Tuhan tidak mau hati kita ini hati yang tercoreng, yang memiliki luka. Kenapa? Karena di dalam hati kita ini ada satu kekuatan, ada satu powerful, kekuatan dahsyat yang menjadi bahagia diri kita, tergantung hati kita. Coba ada satu ayat dalam Amsal kita bilang begini di dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang apa? Manjur. Benar saudara? Alkitab bilang begitu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga ada orang mengubah lagu, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah gerikan tulang. Berarti dia sakit pinggang, sakit asam urat, ya, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau melihat bahwa Tuhan senang melihat hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, kita harus punya hati yang gembira. Amen. Hati yang senang. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, ya, saya mau sampaikan beberapa hal tentang hati. Entah kenapa berapa minggu ini saya berbicara tentang hati, karena ternyata hati ini adalah pusat kehidupan. Amin. Maka di dalam Amsal 4 ayat 23 yang menjadi ayat hafalan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu memakai jaga hati benar-benar seperti seorang tentara menjaga keamanan markasnya, seperti seorang satpam menjaga, kalau ada mall, menjaga mall dengan baik-baik. Jangan sampai ada kasus, jangan sampai ada kecurian, jangan sampai ada perampokan. Jagalah hatimu seperti itu. Kenapa? Karena hati ini banyak yang akan mencuri, mengganggu, ya, merampok sukacita kita, mengganggu berkat. Makanya di dalam firman Allah katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waktu saya masih muslim, kalau sudah mau puasa, ada suka lagu yang saudara pernah dengar, ini lagunya di TV, ya, mungkin di radio atau di mana saja, di HP. Kalau saudara tahu lagunya, saudara boleh ikut, ya. Lagunya begini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera ilahi,
Yang nyanyikan ustadz yang hebat kondang namanya Agim. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera ilahi. Hati itu kata lagu ini seperti lampu pelita dari Tuhan. Jadi hati kita ini saudara, Tuhan selalu suka ngomong kepada kita lewat apa? Hati kita. Makanya Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati ini, saya ada di tempat ini, saya melayani Tuhan karena saya belajar melayani Tuhan dengan hati. Kalau saya melayani Tuhan tidak dengan hati, saya akan jenuh, saya akan bosan, saya akan melayani Tuhan munafik. Kenapa? Karena nggak ada dengan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, ada banyak hal yang akan mengganggu hati kita, tetapi yakini bahwa hati ini aset yang luar biasa. Tolong baca dulu Sefa dulu. Hari ini Sefa melayani Tuhan. Matius, tolong Sefa baca Matius 5 ayat yang ke-7 dan 8. Matius 5 ayat ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bayangin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat apa? Kemurahan. Tahu murah hati bagaimana saudara? Murah hati itu sama dengan Musa, hatinya lemah lembut, ya. Murah hati itu identik dengan kerendahan hati. Jadi kalau saya katakan berbahagialah orang yang memiliki kerendahan hati, karena dia akan memperoleh kemurahan. Jadi yang menjadi kunci kita akan diberkati Tuhan. Apa yang jadi kunci saudara? Hati. Saya akan ulangi, ini sangat luar biasa. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat selanjutnya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat siapa? Melihat Allah. Amin saudara. Hal yang pertama, kenapa kita harus menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh supaya tidak tercoreng? Karena hati ini adalah menjadi sumber kita diberkati. Yang kedua, hati ini menjadi sumber kita bisa melihat Tuhan. Siapa di sini yang pernah lihat Tuhan? Angkat tangannya. Yang pernah lihat Tuhan Yesus, angkat tangan. Oh, saya setiap hari gembala itu DP foto itu. Dia tahu Tuhan hanya bisa dilihat dengan orang-orang yang memiliki hati, bahasa saya ini, hati yang sehat. Amin saudara. Ada pepatah Latin atau apa itu? In sano menso corre sano. Apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa di sini termasuk hati. Karena di dalam diri manusia terdiri dari 3 unsur, benar? Tubuh, jiwa, dan roh. Hati ada di mana? Ada di bagian jiwa. Orang bilang dalamnya lautan kamu bisa ukur, tetapi dalamnya hati siapa? Tidak ada yang tahu. Dalamnya hati tiada yang tahu. Sekalipun istri saya pun dia tidak tahu kedalaman hati saya.
Dia selalu nasihat, kurangi waktu buncit perut, kurangi kok kuat asal jumpa, kurangi kok HP buruk itu. Tapi celana ini biasa saudara, longgar. Ini sudah dibawa aku satu, minta maaf saudara. Karena apa? Istri Allah makin buncit ini. Karena dia hatinya, saya tahu dia suka kita suspek, ya, bukan overpack. Saudara, Bapak Ibu Saudara, hati itu sangat penting. Firman tadi katakan di dalam Matius 5 tadi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan mendapat kemurahan. Murah hati itu gampang gak saudara? Gampang kita lakukan kalau kita lagi ada, benar saudara? Kalau lagi ada, umpama saya ada duit 100.000, lalu ada suara Tuhan, hambaku Markus, beri akang pa itu ngapain ponaan Calvin, kasih akang 50, tak kasih. Kalau ada suara Tuhan, hambaku Markus, beri akang pa itu ponaan Calvin 50, meskipun ngapain di doi 50, saya kasih gak saudara? Kasih masih mikir, benar saudara? Pikir. Kalau kita kasih dia ada, kita sudah ada. Tapi firman Allah ini sepertinya gampang, tapi dalam prakteknya sangat sulit, saudara. Sangat sulit. Ini yang pertama. Kenapa kita perlu menjaga hati kita supaya tidak tercoreng? Karena hati itu fasilitas untuk kita melihat berkat Allah dan fasilitas untuk kita melihat karya Allah. Melihat Tuhan itu sama dengan kita melihat, mengimani, meyakini bahwa Tuhan tolong kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita akan lihat dulu saudara. Di dalam Mazmur pasal 73. Tolong ini yang baca firman dulu. Mazmur 73. Yesus Tuhan. Ayat 1. Mazmur 73 ayat yang pertama, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin saudara. Yang kedua, kenapa kita perlu menjaga hati? Dan kita jaga sampai punya dua nilai. Yang pertama nilainya itu tulus, yang kedua nilainya bersih. Hari-hari ini bukan cuma manusia yang stres, setan juga stres saudara. Saudara pernah lihat setan stres saudara? Setan stres, DP job kerja, manusia ambil, ya. Karena tantangan untuk menjaga hati itu ada dua, ya. Tantangan menjaga hati itu ada dua. Yang pertama saya tulis tantangannya DK. Apa itu gembala DK? Dosa kepo. Tahu kepo saudara? Ya. Tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Dia kulkas paling-paling itu 2 tahun cicilan itu. Orang yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Benar? Karena manusia itu suka kepo saudara. Sama dengan siapa namanya? Komedi yang orang Sanggar Manado, siapa yang suka apa namanya itu, Mongol stres. Mongol stres, orang Indonesia itu suka kepo. Ada kebakaran bukan ambil ember, yang lihat, wih kebakaran, kasihan ember, jendela sudah bakar, woi TPP itu aja. Makanya Mongol bilang kalau orang Indonesia itu si raja kepo. Ternyata pertama yang suka kepo itu siapa saudara? Iblis. Iblis
Iblis dekati Hawa. Wah, kalau ngana makan tuh buah itu, ngana jadi hebat, ngana jadi seperti Tuhan. Setan itu kerjanya menggoda, benar saudara? Menggoda, memberikan rayuan. Makanya tadi saya bilang hari-hari ini bukan cuma manusia yang stres, iblis pun stres, saudara, karena job kerjanya diambil. Coba kalau kita belajar hidup menjaga hati, kadang-kadang tidak usah orang jauh, istri kita sok suci loh, istri bilang, baru kemarin anak kasar dengan kita. Atau sebaliknya suami bilang, sok suci kamu pergi gereja terus. Padahal kita dalam hati kita ingin menjadi baik, benar saudara? Makanya fasilitas yang paling utama dalam hidup kita orang Kristen, hati itu kita harus jaga. Bagian yang kedua, jaga dengan ketulusan dan kebersihan. Bersih. Ya. Makanya pemasmur bilang, selidiki aku, lihat batinku. Yang tahu hati Bapak Ibu dan saya bersih dan benar siapa saudara? Tuhan. Hanya Tuhan. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah di minggu ini. Mari yang kedua, kenapa kita perlu jaga hati kita dengan ketulusan dan kebersihan? Karena hati itu menentukan berapa banyak berkat Allah itu akan Tuhan limpahkan, Tuhan berikan dalam hidup. Saya bertanya dulu kepada jemaat Tuhan, kelemahan laki-laki itu di mana saudara? Saya yang laki-laki, coba tanya dulu Bapak Ibu saudara, kelemahan laki-laki itu di mana? Bu Gembala, kelemahan Pak Gembala di mana? Pak Abi bawa motor, matanya cokot di dia kemana? Ya. Kelemahan laki-laki itu di mata. Siapa yang setuju angkat tangan? Oh, cuma Vina, berarti Bu Gembala setuju. Kelemahan di perempuan itu di mana saudara? Betul Vina. Mari ini tidak ada hadiah. Kelemahan laki-laki itu di mata, kelemahan perempuan di telinga. Oh, contohnya, Vina bilang, ini papi tadi udah dapat berkat dia, 2 juta dia dapat. Kita jumpa istri, kita kasih 1 juta. Padahal Vina tahu kita dapat 1 juta, mak dia lapor 2 juta. Tak bilang, dia bilang Pak DP Mama 2 juta, tak kasih 1 juta. Umpamanya contoh, jujur kok istri pasti gitu, jujur kok. Sudah jujur ini, sudah jujur dengan anak sama dari dulu. Ya. Nggak ada pengertian lagi. Kalau saudara nggak percaya, tanya Pak istri saya. Kalau saya pernah tanya, dulu mami suka Pak kita apa ya? Karena teman-teman saya bilang gini, teman-teman hamba Tuhan ini jemaat Tuhan, bilang gini, kalau Pak Guntur dapat Ibu Melan anugerah, tapi Bu Melan dapat Pak Guntur musibah. Coba bayangin saudara, ini sakit hati. Dalam hati saya, emangnya saya ini jelek ya? Saya cerita ini aja jemaat tertawa, padahal tertawa ngejek juga, toh. Gitu. Taman hamba Tuhan bilang gitu, kalau Pak Guntur dapat Ibu Melan itu anugerah, tapi Ibu Melan dapat saya musibah katanya. Karena apa saudara? Karena laki-laki itu kelemahannya di mana? Ya. Saya kasih contoh. Satu waktu
Orang tanya, Om, kenapa Sob? Om kawin ulang? Aduh gembala, kata istri, baru sampai rumah belum sampai momen terus kurang duit. Lalu kalau saya pergi kantor, saya punya karyawan perempuan, sekretaris bilang, pagi bapak nampak handsome hari ini, bapak nampak ganteng, dasi bapak bagus, jas bapak bagus. Akhirnya atasannya berhugel dengan sekretarisnya. Hanya karena apa saudara? Karena pujian. Suaminya lihat, ya, lihat istrinya begitu sampai di rumah, pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi, pakai daster terus saudara. Daster kumal-kumal, ada sosok sini lah. Sementara di kantor, aduh, cantik, ya toh. Makanya saya bilang laki-laki itu kelemahannya di mata. Maka pesan dari mimbar ini, ibu-ibu, berdandan baik-baik. Amin saudara. Ya, biar sotua sokoroto marbau wangi minimal gitu saudara. Ya. Melalui kebenaran firman Allah, mari jagalah hati kita. Dengan cara apapun kuasa kegelapan coba menjatuhkan kita, coba meremukkan hidup kita, percayalah, kalau hati kita itu kita jaga dengan ketulusan dan kebersihan, Tuhan akan tolong kita. Amin saudara. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah, saya boleh kasih yang terakhir, bagian yang ketiga. Kenapa kita perlu menjaga hati kita? Karena hati kita, bagian yang terakhir yang ketiga, hati itu seperti medan pertempuran. Hati ini semua kita mau tergoda, tergantung hati kita. Makanya kalau di film-film, ya, kalau orang berdosa ada yang mengingatkan, ada malaikat putih dan malaikat hitam. Waktu kita mau berbuat dosa, malaikat hitam orang bilang kalau di TV saudara, ambil jo, ngana butuh motor kok curi jo, kok ngana jual, berikan tuh doi pak, istri pak anak biar banyak kecukupan. Lalu ada gambar malaikat putih, jangan, ya, ojo kata orang Jawa, ya. Kalau orang Jawa juga, main kiok lah, jangan ambil, itu barang orang. Benar saudara? Jadi hati itu seperti medan pertempuran. Kepada siapa hati kita ini kita tempatkan? Kepada siapa hati kita ini kita taruh? Kepada Tuhan atau kepada yang lain? Itu sebabnya bagian yang ketiga, kenapa kita perlu menjaga hati dengan baik? Karena hati ini adalah tempat persimpangan. Maka tadi saya katakan, kita mau diberkati tergantung hati kita. Kita mau tidak diberkati tergantung dengan hati kita. Saya tutup firman Allah dengan ayat yang terakhir saudara, Mazmur pasal 37. Ini ukurannya saudara. Tadi 73, sekarang 37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Allah. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi apa? Negeri. Dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berbayang. Amin saudara. Ini ayat terakhir sangat indah. Dikatakan oleh firman Allah, ya, di dalam Mazmur tadi,
orang-orang yang rendah hati. Orang-orang ini siapa? Saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Jadi orang-orang yang diberkati di negeri Silian. Di mana kita berada, kita jadi orang yang diberkati. Asalkan nasihat yang menerang hidup dalam kerendahan. Lalu ayat selanjutnya, dan bergembiralah. Hidup kita full dengan sukacita, hidup kita full dengan banyak hal yang menyenangkan. Dan bergembiralah karena kesejahteraan yang melimpah. Arti yang paling gampang Bapak Ibu Saudara, cara hidup yang paling tepat adalah hidup dalam kerendahan hati. Karena dengan kita hidup dalam kerendahan hati yang sesungguhnya, dalam nilai ketulusan dan kebersihan menurut ukuran Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat luar biasa di dalam Tuhan. Dan saya mau sebagai hamba Tuhan, satu waktu kelak ada orang yang luar biasa di jemaat GPI Mawansari. Dan katakan bahwa orangnya itu gembala saya, orangnya itu pendeta saya, karena saya belajar menjadi orang percaya yang hidup dalam kerendahan. Saya tutup firman Allah. Saudara tahu di dalam Alkitab ini, ya, di dalam Alkitab ini menceritakan, ada kata hati di dalam Alkitab ini sebanyak 876 kali hati, berbicara tentang hati. Kalau saudara tidak percaya, saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nanti ada kata hati saudara tandai, ada kata hati saudara tandai. Ditulis tentang hati dalam Alkitab itu 876 kali. Artinya apa saudara? Kehidupan itu yang paling utama, yang paling penting, kita belajar jaga hati kita. Banyak yang merusak hati kita. Sampai hari ini saya belajar, Tuhan ajar saya melayani dengan hati. Ya, kalau melayani dengan hati, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berkati kita. Bangunlah rumah tanggamu, bangunlah pekerjaanmu, bangunlah usahamu dengan hati. Karena semua yang berasal dari hati, kata firman Allah, terpancar kehidupan. Segala hormat, pujian dikembalikan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, Selidikilah Aku. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, berkat luar biasa dan kebenaran firman Tuhan boleh kita terima pada pagi hari ini. Sama-sama kita menjaga hati kita, biar kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi
berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati semua yang mendengar firman-Mu dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan menjadi contoh di dalam kehidupan rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak kami, sehingga mereka melakukan apa yang Tuhan perintah kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkan kehidupan kami yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di surga. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati tetangga-tetangga kami yang mendengar firman. Karena firman itu terkadang datang dari pendengaran dan kami bisa melakukan, kami bisa menjaga firman-Mu itu. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami yang mendengar, kuatkan iman kami yang melakukan, dan sadarkan kami, dan rendahkanlah hati kami terhadap sesama kami dan terhadap Tuhan sendiri. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari dalam hidup kita, untuk kita mau kuat di dalam Tuhan, untuk kita mau melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, satu kuncinya kita menjaga hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melayani Tuhan dengan korban pelayanan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Tuhan dengan berlipat kali ganda. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masuk pada pengumuman. Untuk pengumuman ibadah kita, karena sudah selesai acara 10 malam, ibadah 10 malam, tentunya ibadah kita akan kembali berjalan seperti biasa. Masih ada kegiatan-kegiatan rupanya. Jadi hari Senin besok ada acara Bonsda di Pinili. Jadi yang suka mau pergi boleh pergi, karena ini di Bonsda. Pokoknya orang hamba-hamba Tuhan suka aku bilang di Bonsda, mau ke Bonsda ini DP jalan sempit,
kong satu sulut mau pergi. Jadi saudara bisa bayangkan itu DP padat, DP banyaknya orang, DP panas karena musim panas, tetapi itu tidak menghalangi kalau kita punya kerinduan, orang boleh pergi. Dan untuk pengumuman selanjutnya hari Kamis, orang ada acara di Tombatu, di lapangan Tombatu, itu acara Pelpri Semitra. Dan ibadah mulai jam 10 pagi, karena orang cuma dekat, orang pergi semua, sampai anak-anak orang bawa pergi, karena ini acara umum yang disponsori oleh kaum pria. Dan hari Minggu orang kembali berjumpa di tempat ini, memuji memuliakan Tuhan. Dan untuk pengumuman tambahan, jadi sebagaimana sudah saya bilang dari kemarin, orang dari GPDI Mawar Saron khususnya, jadi ada pelayanan nasi kotak untuk yang datang di lapangan, yang hadir ada pelayanan nasi kotak, dan itu ada dananya 25.000 satu kotak. Dan puji Tuhan untuk GPDI Mawar Saron, orang dapat jatah 200 kotak. 200 kotak. Dan kemarin dorang sobayar, jadi sobayar lunas 5 juta. Jadi saya minta dari tempat ini hari Rabu orang boleh sama-sama kerjasama, ibu-ibu khususnya mau memasak for hari Kamis. Jadi orang berikan waktu, orang sama-sama kerja, karena uang tersebut kalau ada DP kelebihan, orang masukkan untuk pembangunan. Memang sengaja dari awal saya dengar ada nasi kotak, saya langsung jumpa siapa DP konsumsi, pengurus konsumsi, kata gembala, ketua wilayah, mari jod orang pergi di sana, langsung pokoknya. Saya kemarin minta, karena ada banyak yang minta, saya minta biar cuma 100 kotak, ternyata orang dapat 200 kotak. Puji Tuhan. Semua oleh karena Tuhan. Iya, mau masa di pastori. Jadi nanti hari Rabu sore so boleh kumpul, orang bersih bumbu, yang so boleh memasak, orang so boleh memasak. Yang pasti DP nasi tetap subuh orang memasak. Haleluya, puji Tuhan. Ada lagi. Sekali lagi khususnya pencarian dana pembangunan, ya, puji Tuhan sudah dapat 200 kotak Marsaron. Yang lain zaman ini saudara, ngana kita sudah dari awal dah minta. Ada yang masuk di krisis, Pak Guntur, so Jawa sendiri dapat, kita tidak dapat. Tapi saya saudara. Jadi mari keuntungannya kita masukkan untuk pembangunan, karena selama ini kami yang berdoa Tuhan semua membangun biar katu bisa membantu beli besi boleh membantu beli besi. Jadi kita ibu-ibu tenaga kita kerjakan, ternyata tenaga kita itu untuk melayani Tuhan. Lalu waktu peletakan batu, gembala GPDI pusat, dia bilang waktu meletakkan batu dia membantu 10 sak semen dan sudah diuangkan. Kemarin dulu sudah dikasih, jadi uang kas, masukkan di uang kas ya, untuk pembelian material pembangunan juga. Sebanyak berapa, Bi? 650. 10 sak semen. Ya, jadi ada Gembala Petamang hamba Tuhan, ketua wilayah di sana di Kepulauan Riau, dibilang, Pendeta Markus, semua membangun kan? Iya, kita mau bantu boleh, 10 sak semen. Mar Gembala salah ada kasih tahu, dia tanya 1 sak berapa? 58. Ternyata 60 lebih. Jadi Mar enggak apa-apa dia so transfer
580 itu kita masukkan juga di uang kas. Pelan-pelan ya, alon-alon asal pelakon kata orang Jawa ya. Pelan-pelan yang penting berhasil ya. Sekali lagi mari kita bersyukur bahwa dari awal Tuhan sudah tolong. Saya yakin Allah yang kita sembah semuanya adalah Allah yang senantiasa menolong hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.